Gadget mewah dan tas mahal adalah mimpi sebagian remaja. Tapi bagi Salsa, mimpi itu berujung mimpi buruk. Ia hanya ingin diakui, dipuji, dan dicintai. Tapi jalannya ia tempuh justru membuatnya kehilangan segalanya. Assalamualaikum teman-teman, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menguras emosi lainnya di channel ini. Salsa, seorang siswi SMP kelas 9 di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tak pernah benar-benar puas dengan hidupnya. Ia sering duduk di ujung jendela rumah yang lapuk, menatap langit sore yang membentang di atas hamparan sawah. Ia bukan anak yang nakal, tapi diam-diam menyimpan banyak keinginan yang tak pernah bisa ia ucapkan pada ibunya yang hanya buruh tani. Gadgetnya sudah retak. Bajunya sisa donasi sekolah. Teman-temannya sudah mulai pakai iPhone, bahkan yang termurah. Ia sering diejek karena HP jadulnya. Ya ampun Sal, itu HP warisan nenek ya? Tawa salah satu teman membuatnya hanya bisa memaksakan senyum. Sampai suatu hari, saat ia sedang nongkrong di pinggir sawah bersama teman-temannya, datanglah sebuah motor besar berhenti tak jauh dari mereka. Pengendaranya lelaki berumur, tapi penampilannya necis, wangi, dan punya aura yang membuat mereka terdiam. Lelaki itu hanya melihat ke arah Salsa, tersenyum, lalu pergi. Tapi sejak itu, hidup Salsa berubah. Perkenalan terjadi lewat DM Instagram. Nama pria itu Rudy, berumur 42 tahun. Seorang pengusaha percetakan di kota. Awalnya hanya basa-basi, tapi makin lama obrolan mereka menjadi candu. Rudy memuji wajah Salsa yang manis, polos, dan katanya beda dari yang lain. Salsa yang tak pernah mendapat perhatian sedalam itu pun mulai membuka diri. Ia curhat, tertawa, bahkan mulai sering menanti notifikasi dari Rudy setiap malam. Hingga suatu hari, Rudy berkata, "Kamu cantik banget, Sal. Om pengen kamu jadi orang spesial di hidup Om." Salsa terdiam, deg-degan, tersipu, tapi juga bingung. Rudy bukan hanya jauh lebih tua, tapi juga sudah punya istri. Cerita pun berlanjut dengan pertemuan mereka di mall, hadiah-hadiah mewah, dan akhirnya sebuah malam yang merenggut semuanya dari Salsa. Dalam kesunyian apartemen lantai 12, ia bukan lagi anak SMP yang polos. Ia telah berubah. Bukan karena kemauan, tapi karena keadaan dan rayuan yang disusun rapat oleh lelaki yang tahu cara menjebak. Keesokan paginya, Salsa pulang dengan tubuh lelah dan hati yang koyak. Ibunya menyambut dengan pelukan, tak tahu apa yang baru saja terjadi. Dan dari situlah semuanya mulai retak. Hati Salsa, hidupnya, dan harga dirinya.